Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Pada video kali ini kita akan masuk ke materi tentang latar belakang masalah. Jadi pada video-video terdahulu kita sudah membuat tentang menentukan masalah, kemudian bagaimana merumuskan judul. Maka pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan latar belakang masalah. Seperti apa cara kita merumuskan latar belakang masalah? Saksikan setelah video ini, setelah berikut. Menurut Andrik Purwasito mengatakan bahwa latar belakang masalah setidaknya memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kata Warsito adalah bahwa faktor apa saja yang menjadi perhatian dalam pemecahan masalah. Di latar belakang itu siogianya harus termuat terkait dengan faktor apa saja sih yang menjadi perhatian peneliti untuk kemudian dipecahkan masalahnya. Jadi faktor-faktor itu kan nanti akan didapat ketika peneliti melakukan observasi, melakukan identifikasi masalah, sehingga kemudian dia bisa menentukan faktor-faktor yang akan diteliti, yang kemudian nanti akan dipecahkan masalah. Maka di latar belakang itu tentu harus termuat itu. Paling tidak ya dari hasil identifikasinya itu akan ketemu kira-kira faktor apa saja yang kemudian menjadi stressing peneliti nanti untuk dipecahkan di dalam proses penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, kata Andrik Purwasito, yang latar belakang masalah setidaknya yang termuat di dalam latar belakang itu adalah informasi kasus. Artinya informasi kasus yang terkini yang bisa dia dapatkan oleh peneliti baik melalui pengamatan yang dilakukan peneliti ketika di mana saja dia berada, baik ketika dia berada di tempat kerja, kemudian dalam perjalanan atau dalam satu komunitas, maka itu juga akan dia masukkan di dalam latar belakang. Nah, informasi kasus itu juga bisa diperoleh dari buku-buku referensi yang sudah dibaca oleh peneliti. Buku-buku referensi itu kan menyediakan berbagai macam informasi yang terkait dengan hasil penelitian ya terdahulu yang nantinya menjadi dasar kita untuk menuangkan suatu fenomena itu di latar belakang. Kemudian informasi kasus itu juga bisa diperoleh dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Riset-riset terdahulu itu sangat membantu peneliti untuk kemudian membuat latar belakang masalah itu. Di riset-riset terdahulu akan menghasilkan fenomena-fenomena terbaru yang nantinya itu bisa dijadikan rujukan oleh peneliti untuk kemudian membuat latar belakang, memunculkan informasi kasus-kasus terkait dengan objek yang akan dia teliti. Kemudian hal yang harus termuat di dalam latar belakang yang ketiga adalah tonggak problematika yang akan dijawab dalam sub selanjutnya. Artinya ada permasalahan utama yang kemudian akan dipecahkan dalam sub-sub selanjutnya. Tonggak utamanya itu adalah fenomena utama yang akan kemudian dipecahkan dan akan dipecahkan dengan penelitian selanjutnya. Tentu tonggak problematika itu juga harus betul-betul bisa diteliti oleh si peneliti, dan tentunya juga tonggak problematika itu juga harus mampu dipecahkan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang termuat di dalam latar belakang masalah itu adalah kondisi ideal. Kondisi ideal itu adalah mencakup keadaan yang dicita-citakan. Ada keadaan yang dicita-citakan oleh masyarakat umum, misalnya
ke katakanlah fenomenanya adalah salah satu fenomenanya adalah ada masalah di kinerja guru. Idealnya, ya, kondisi ideal yang diinginkan adalah bagaimana kemudian guru itu bekerja secara profesional. Tetapi faktanya di lapangan ada sebagian guru, katakanlah sebagian guru yang kemudian tidak bekerja dengan profesional. Maka fenomena kondisi ideal itu juga harus dimunculkan di latar belakang. Kemudian yang kelima, hal-hal yang termuat di dalam latar belakang yang kelima itu adalah solusi. Solusi itu merupakan saran singkat yang diberikan oleh peneliti ketika menemukan sesuatu yang tidak ideal tadi, yang sesuatu yang sesuatu fakta yang seharusnya seperti ini, tetapi faktanya adalah seperti ini. Seharusnya guru itu bekerja profesional, tetapi faktanya guru itu tidak bekerja profesional. Maka di latar belakang nanti bisa kemudian diberikan solusi oleh si peneliti secara singkat. Kemudian yang keenam, hal-hal yang harus termuat di dalam latar belakang itu adalah kenapa kemudian peneliti tertarik dengan isu tertentu. Artinya peneliti nanti menjabarkan di latar belakang itu tentang alasan-alasan mengapa kemudian dia mengangkat fenomena itu. Tentu dasar dari peneliti mengangkat fenomena itu akan dituangkan di latar belakang. Sebagai contoh, katakanlah masalah itu belum pernah diangkat oleh peneliti lain, sehingga kemudian itu yang menjadi dasar kenapa kemudian peneliti tertarik untuk mengangkat itu. Atau contoh yang kedua, katakanlah isu tersebut sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tengah masyarakat, sehingga peneliti itu tertarik untuk mengangkat isu tersebut. Jadi alasan kenapa kemudian peneliti itu tertarik mengangkat isu itu paling tidak harus dicantumkan, dituangkan di dalam latar belakang masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang termuat, yang harus ada di dalam latar belakang itu adalah apa kegunaan penelitian tersebut. Kalau kita berbicara kegunaan penelitian itu kan kita berbicara dua hal, ada kegunaan secara praktis, kemudian ada kegunaan secara teoritis. Artinya nanti peneliti juga menjabarkan secara singkat di latar belakang itu kenapa alasan kegunaan penelitian secara praktis. Kegunaan secara praktis itu dijabarkan 1 untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa. Artinya hasil penelitian itu nanti setelah selesai dilakukan penelitian itu secara praktis itu kegunaannya untuk apa. Paling tidak itu harus dijabarkan di latar belakang oleh peneliti. Kemudian kegunaan teoritis juga perlu dijabarkan secara singkat di latar belakang. Sehingga nanti pembaca juga bisa mengetahui terkait dengan kegunaan apa saja sih yang bisa diambil dari hasil penelitian itu. Kalau kemudian nanti di latar belakang tidak dimunculkan, maka tentu pembaca akan bertanya-tanya, kira-kira apa kegunaan dari hasil penelitian setelah dilakukan riset dan diselesaikan secara menyeluruh. Itu beberapa hal yang harus termuat di dalam latar belakang masalah. Hingga kalau ini menjadi patokan kita sebagai seorang peneliti, maka tentu kita juga akan bisa membuat latar belakang masalah dengan baik. Mudah-mudahan ketujuh hal ini bisa kita perhatikan di dalam kita membuat latar belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan bahas masih terkait dengan latar belakang masalah